Tante. Mbak. Kok hilang? Ya udah, saksikanlah video eksperimen sosial video sosial eksperimen kelompok 1. Bang, katanya ada sosial eksperimen. Lah, emang iya? Serius bang, ada sosial eksperimen. Oh, boleh. Ya udah. Kumat berdak. Kalau menurut pandangan saya, korupsi memang merugikan bagi masyarakatnya. Cuman kalau untuk kelas atas memang nggak pengaruh ya. Tapi buat kelas bawah pasti pengaruh pisan, merugikan apa? Kelas bawah lah gitu. Harapan saya ya masih banyak korupsi yang terjadi di Indonesia dan harus diberantas lah secepat mungkin biar negara makin maju kan. Sangat merusak negara. Sangat merusak. Kalau menurut pendapat saya, korupsi di Indonesia itu kayak udah membudaya ya. Jadi pasti selalu ada saja kasus korupsi yang ditemukan setiap tahunnya gitu. Itu tuh yang terungkap, belum yang terungkap ke publik gitu. Jadi korupsi di Indonesia itu sudah membudaya dan banyak sekali kasus yang sudah terjadi. Bahkan korupsi itu bukan konteks uang aja menurut aku ya di Indonesia, kayak korupsi waktu, korupsi bahkan manusia biasa kita itu juga udah korupsi gitu. Menurut saya ya, korupsi Indonesia itu untuk di negara kita itu sudah banyak ya, dan dari dulu sudah banyak sekali yang korupsi, mulai dari yang pejabat-pejabat kecil, sebenarnya sih bukan seluruhnya, tapi hanya beberapa oknum. Tapi beberapa oknumnya itu juga lumayan banyak gitu loh yang korupsi. Dan dengan adanya korupsi, masyarakat kecil gitu ya akhirnya menjadi terbebani. Akhirnya beberapa bantuan gitu akhirnya malah jadi tersendat gitu. Mungkin kayak gitu aja sih. Baik, korupsi ini sudah menjadi kebiasaan ya di negeri ini, ataupun sudah menjadi kultur ataupun budaya gitu. Meskipun ini menjadi sesuatu yang tidak baik. Karena kenapa tidak baik? Korupsi ini menelantarkan beribu-ribu ataupun berjuta-juta perut demi satu perut. Ya, mungkin itulah yang menurut saya. Contoh salah satunya tuh banyak ya korupsi mah, tapi Imas akan ambil contoh di tahun 1998. Kamu tahu ada apa di sana? Itu. Nah, makanya saya akan bilang gitu. Nah, jadi pada tahun 1998 ini terjadi sebuah korupsi yang terbesar di Indonesia, yaitu yang mengakibatkan terjadinya krisis moneter yang berkelanjutan. Makanya ada yang naik DPR, terus banyaklah krisis moneter di kala 1998, dan itu juga pada masa era reformasi. Nah, untuk contoh dari korupsinya itu yaitu kasus BLBI gitu. Nah, itu terjadinya ya tahun 1998, dan sangat berdampak banget gitu untuk perekonomian Indonesia, karena dengan adanya kasus ini tuh kita nggak bisa ngerasain ya, karena kita kan nggak kelahiran tahun tersebut gitu. Yeah. Tetapi itu dirasakan oleh para mahasiswa, para buruh, para pekerja yang ada di Indonesia, karena krisisnya moneter itu sangat menghambat berbagai macam pekerjaan gitu pada masa itu. Yeah. Contoh ya, buktinya ekonomi kita kecil-kecil. Oh iya Pak, emang kalau korupsi itu makin kenanya ke ekonomi ya. Selain ke ekonomi juga bisa ke sosial gitu, ke dampaknya. Diperlukan untuk solusinya yaitu pencegahan bersifat preventif. Nah, bersifat preventif itu kan sudah ada satuan petugasnya. Bagian KPK itu kan pemberantasan korupsi itu. Nah, kita sebagai dari kepolisian, kita hanya melakukan penangkapan dan penyelidikan. Dan untuk lebih lanjutnya diserahkan ke
KPK. Terus ditambah lagi kalau menurut saya bisa diturunkan kalau semuanya tuh bisa berubah gitu, mau berubah mulai dari bagaimana kita memilih pejabatnya, kita harus lihat dulu latar belakangnya bagaimana supaya meminimalisir terjadinya kasus korupsi itu. Terus mungkin hukumannya juga harus lebih diperkuat lagi gitu. Kalau itu maksudnya itu mah tergantung orangnya sih ya. Sebenarnya kalau sekarang pemilu kan udah mengeluarkan biaya besar. Otomatis biaya itu harus kembali dulu, bagaimana caranya gitu. Mungkin menurut saya pelaku korupsi itu seharusnya dihukum mati gitu. Ya, harus dihilangkan. Karena jika hanya dihukum penjara, itu tidak akan berpengaruh. Kenapa tidak berpengaruh? Karena dia masih mempunyai relasi-relasi untuk tetap melakukan lagi gitu. Oleh karena itu, kita seharusnya mengadakan aturan ataupun undang-undang di negeri ini, yaitu hukum mati. Karena kalau misalkan tidak dihilangkan, ya akan tetap ada seperti itu. Bisa. Semuanya pasti bisa sih. Tergantung gimana masyarakat ya kan, dari diri sendiri juga kan. Ya, terus ditambah lagi kalau menurut saya bisa diturunkan kalau semuanya tuh bisa berubah gitu, mau berubah mulai dari bagaimana kita memilih pejabatnya, kita harus lihat dulu latar belakangnya bagaimana supaya meminimalisir terjadinya kasus korupsi itu. Terus mungkin hukumannya juga harus lebih diperkuat lagi gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi mungkin hukumnya itu masih lemah gitu, karena kita bisa lihat di media gitu ya, di TV-TV juga, di narasi juga dulu pernah bahwa ada kasus korupsi tapi pejabat yang korupsinya itu malah dipenjara dan mendapat kehidupan yang enak di penjaranya. Justru itu membuat mereka tidak jera gitu. Jadi kalau menurut saya undang-undang tentang perampasan aset yang korupsi itu harus segera disahkan gitu. Kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya hukumnya itu udah bagus, tapi gimana di dalam hukum itu. Jadi kayak biasanya tuh hukum kan di Indonesia kayak udah pada tahu bisa dibeli gitu kan. Jadi kayak pada hukum itu runcing ke bawah, tumpul ke atas, bagaimana kita ketahui kan. Jadi kayak gitu. Sebenarnya hukumnya udah bagus, tapi gimana pengaplikasian di masyarakat di itunya nggak bisa, jelek. Bang, mau lagi gak bang? Bang, udah bang, capek bang. Udah yuk pulang. Udah, makasih. Makasih semuanya. Bye.